Om Swastiastu, Om Awigyanamastu, Namo Sidam, Om Anubhadrah Keratawoyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menghaturkan tentang ajaran moderasi beragama. Moderasi beragama merupakan salah satu program unggulan Kementerian Agama Republik Indonesia. Mengingat bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, yang berbeda suku, ras, adat, budaya, dan agama. Dengan demikian, bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan damai di tengah perbedaan yang ada. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk menghaturkan catatan kecil saya tentang indah dalam perbedaan. Umat sedharma yang berbahagia, manusia tercipta serupa namun tak sama. Ada pria, ada wanita, ada yang tua dan ada yang muda. Berbeda bahasa dan juga suku bangsa. Perbedaan bukan untuk pertikaian, tapi perbedaan untuk persatuan. Perbedaan bukan untuk perpecahan, tapi perbedaan untuk keindahan dan kenikmatan. Keindahan tidak hanya tentang kesamaan, namun keindahan juga nampak dalam perbedaan. Kenikmatan tidak hanya dalam persamaan, namun kenikmatan juga nampak dalam persaudaraan. Perbedaan tercipta untuk saling menghargai, untuk saling menghormati, untuk saling memahami, dan untuk saling melengkapi. Perbedaan adalah keindahan yang nampak dalam persatuan. Perbedaan adalah kenikmatan yang nampak dalam persaudaraan. Umat sedharma yang berbahagia, rangkaian kata yang begitu indah menyentuh hati sanubari kita sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang berbeda suku, ras, adat, budaya, dan agama. Namun demikian, apakah kita akan terus mengedepankan perbedaan tersebut sehingga nantinya akan dapat memicu terjadinya suatu perpecahan atau pertikaian? Ataukah tidak sebaliknya, perbedaan tersebut kita syukuri sebagai anugerah Tuhan yang luar biasa? Kita sebagai individu yang menyadari bahwa berbeda itu indah, tentunya akan mensyukuri perbedaan tersebut. Kenapa? Sebagai satu contoh, apabila kita akan mendirikan bangunan rumah, tentunya kita akan membutuhkan bahan di dalamnya. Namun di sini saya bertanya, apakah cukup hanya dengan satu bahan saja kita bisa mendirikan bangunan rumah yang indah? Tentu tidak, bukan? Untuk berdirinya bangunan rumah, tentunya kita akan membutuhkan banyak bahan di dalamnya, seperti pasir, semen, kayu, besi, dan yang lainnya. Tentunya bahan tadi berasal dari bahan dasar yang berbeda, bentuk yang berbeda, warna yang berbeda, dan karakternya juga berbeda. Namun kita tetap memakai bahan tersebut untuk dapat terwujudnya bangunan rumah yang direncanakan. Sekarang menjadi tugas kita, bagaimanakah cara kita untuk menata bahan yang berbeda tadi agar dapat berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Disinilah dibutuhkan pemikiran yang penuh pertimbangan dan keseimbangan, sehingga bahan yang berbeda tadi dapat tertata rapi dan indah dan dapat bermanfaat sesuai dengan fungsinya masing-masing. Demikian juga dalam hal penggarapannya. Tentunya kita tidak hanya bisa mengandalkan satu keahlian saja,
Sudah barang tentu kita membutuhkan banyak skill di dalamnya. Seperti pada saat penggarapan fondasi, maka tukang fondasi yang kita butuhkan. Pada saat penggarapan kayu, tukang kayulah yang kita butuhkan. Demikian juga yang lain. Mereka berasal dari karakter yang berbeda, skill yang berbeda, dan cara penggarapan yang berbeda, namun mereka berbaur, bersatu untuk mewujudkan bangunan rumah yang direncanakan. Mereka bekerja sesuai dengan fungsi mereka masing-masing dengan tidak mencampuri aturan dan fungsi masing-masing. Umat sedharma yang berbahagia, demikianlah cara kita menghargai perbedaan tersebut, yakni dengan tidak mencampuri antara yang satu dengan yang lainnya. Maka perbedaan tersebut bukanlah penghalang untuk mencapai tujuan, bahkan perbedaan tersebut merupakan kekuatan untuk mencapai tujuan. Seperti halnya bangunan rumah yang berasal dari bahan yang berbeda, skill yang berbeda, cara penggarapan yang berbeda, maka berdirilah rumah indah kokoh di atas ibu pertiwi. Demikian juga halnya dengan kita sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Tentunya banyak perbedaan yang ada di antara kita, seperti berbeda dalam hal keyakinan atau agama. Agama atau keyakinan yang kita anut tentunya memiliki norma, aturan, hukum, dan cara yang berbeda yang mesti kita patuhi. Namun hal tersebut tidaklah menjadi penghalang di dalam kita bermasyarakat. Justru disinilah kita tunjukkan bahwa berbeda itu indah, yakni dengan bersikap moderat, saling menghormati, saling menghargai antara yang satu dengan yang lain. Maka perbedaan tersebut merupakan kekuatan untuk kita berdiri tegak menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Justru dengan perbedaan inilah Indonesia terkenal sampai ke mancanegara. Salah satunya yakni banyaknya wisatawan asing datang ke Indonesia hanya untuk melihat dan mengetahui keberaneka-ragaman adat dan budaya Indonesia. Maka pada kesempatan ini, marilah kita pupuk dan kita tingkatkan rasa persaudaraan di antara kita. Karena sejatinya kita adalah bersaudara. Seperti dalam kitab suci Hindu dikatakan, Wasudewa Kutumbakam, bahwa kita adalah bersaudara. Tentunya ajaran inilah yang kita pakai pedoman untuk memupuk dan meningkatkan rasa persatuan yang di antara kita. Mari bersatu di tengah perbedaan, karena sejatinya berbeda itu indah. Umat sedharma yang berbahagia, kiranya hanya demikian yang bisa saya haturkan. Semoga berkenan, dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian tadi, saya mohon maaf. Dan sebagai akhir kata, saya haturkan Puja Paramo Santi. Om Santi 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 Om.